Satu sisi lain adalah mempunyai kebijakan di perusahaan. Satu sisi lain adalah ketegasan pada pemerintah yang terkait. Dan ada satu sisi lain yang punya sungai diam. Nah, ini yang punya sungainya. Yang punya sungai itu siapa? BWS. Halo Ces Banpos, kembali lagi bersama kami di Banpos Channel. Hari ini spesial Banpos Podcast, tentunya dengan tamu yang spesial kembali. Boleh dikenalkan oleh Bang Daeng, tamu hari ini siapa? Ginanya nggak kenal soalnya, gua udah suruh kenal. Ya, Ces Banpos, kita tepuk tangan untuk Anton Susilo. Wow. Ya, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Ya, Kang Anton ini salah satu aktivis lingkungan yang banyak beraktivitas di Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Serang ya Kang ya? Iya. Kabupaten Serang, dan ini bergabung bersama Kaukus Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Bener ya? Serang Raya. Serang Serang Raya, Raya. Kabupaten dan Kota Serang. Tapi kan Banten juga masih sering itu, apa namanya, berkegiatan di luar Serang gitu. Sering. Sering ya? Iya. Walaupun nama ininya Kaukus Kabupaten Serang, tapi ruang lingkupnya mah Luas. Luas. Iya. kemana aja tuh biasa? Kalau kemarin itu emang satu sisi lain saya diundang juga di Jawa Tengah. Jauh Iya. banget ya. Kalau Jawa Tengah tuh ngapain? Tentang Kongres Sungai. Kongres Sungai. Iya. Gimana sungai-sungai yang ada di Indonesia itu kompleks ya. Oh iya. Iya. Berbagai Macam permasalahan, masalah. baik sosial, budaya dan lain-lain itu kan Lain-lain. ada di kehidupan sungai. Nah, di Kabupaten Serang juga kan ada beberapa sungai juga yang di kabupaten dan kota ya. Iya. Beberapa sungai yang apa belakangan juga sorotannya makin kenceng nih soal Ciujung sama soal Cibanten ya. Cibanten. Iya. Ya, tapi kan kalau lebih ini kan yang sungai yang mengaliri di sekitar daerah-daerah industri itu kan Ciujung ya, dari hulu sampai hilir itu industri semua itu. Iya. Iya. Kalau misalnya Ciujung itu kan kompleks ya. Bukan berbicara hulu dan hilir, tapi kadang pemerintah terkait adalah berbicaranya hulu dan hilir. Padahal tengah itu yang bikin permasalahan yang luar biasa. Ada itu ya. Iya, yang di tengah gitu, seperti Kecamatan Keragilan, gitu kan. Itu kan di situ, itu yang bikin permasalahan. Apa tuh permasalahannya tuh biasanya? Iya, permasalahannya kompleks semacam sekarang apalagi musim kemarau ya kan, limbah B3-nya ini nih, para korporasi ataupun industri yang ada di Kabupaten Serang itu, apakah betul dengan baku mutu airnya? Ya kan? Apakah betul tentang IPAL-nya, instalasi pembuangan air limbahnya? Kalau itu udah ada, biasanya kan kalau dari dinas terkait ada dinas lingkungan hidup gitu, yang Iya. secara berkala dia selalu mengecek rutinitas airnya bagaimana. Itu sudah standar dari SOP-nya atau belum? Yang ada Bagi di saya sana? itu kan mengecek saja, tapi kajian secara air itu tidak ada. Baku mutu Baku airnya mutunya. itu ya. Baku mutu airnya. Gitu. Yang bikin permasalahan adalah bukan semacam ini, adalah pengetatan pengawasan korporasi. Instansi tersebut ada nggak pengawasan dan pengetatannya? Kalau pengawasan aja mah ya semua juga kan mata memandang, masyarakat ngawasin. Ya, Iya. betul. Tapi pengetatan dan kebijakan Kabupaten Serang ataupun Provinsi Banten apa? Tapi selama ini ada pengaduan dari masyarakat kah? Kalau pengaduan mah pasti ada pengaduan. Nggak kelar-kelar misalnya pengaduan masyarakat. Ya, ada mulu. Ada. Iya. Semacam saya pun kan pernah pengaduan sampai ke LHK. Tapi kan
pengaduan itu hanya sebagai sanksi administratif Iya sih. ke korporasi ataupun industri. Bagi ya teman-teman Kaukus adalah sanksi administratif itu adalah norak. Ya. Hmm. Ya, betul. Katro. Katro. Administrasi diploma. Iya, karena sifatnya cuma menggugurkan kewajiban aja. Iya, betul. Tapi ya bagi teman-teman apa nih yang harus Dilakukan. kita lakukan? Nah, bukan hanya sanksi administratif saja, tapi ada sanksi-sanksi yang lebih keras ataupun sanksi lebih tegas, seperti sanksi mengurangi produksi. Oh, oke. Ya kan? Industrinya ya. Iya, bukan Iya. bukan harus kita berpikir harus sanksi, harus penutupan ataupun denda, tidak. Iya. Tapi kalau misalnya satu untuk acuan satu korporasi ataupun industri, kalau pemerintah itu tegas, ini perusahaan ini A misalnya, IPAL-nya tidak baik, Iya. sanksi produksi. Ah, iya, iya betul. Itu kemarin tuh di Lebak itu sempat kejadian tuh soal Ciujung itu, di Pemkab Lebak itu menutup sementara operasional PT TCI. TCI itu apa ya? Tiger Chamois Indonesia kalau nggak salah. Ya, karena ya itu awalnya aduan masyarakat soal Ciujung itu, tapi kan ya masalahnya kan perusahaan yang membuang limbah atau diduga membuang limbah di Ciujung itu kan bukan cuma perusahaan itu, dan di tengah juga banyak itu. Di tengah sampai akhirnya kan yang kena dampak kan dari tengah sampai hilir itu kan yang kena dampak. Nah, terutama di wilayah Kabupaten Serang nih, soal kedisiplinan perusahaan membuang tadi itu soal baku mutu air, menjaga baku mutu air dan memproses IPA-nya supaya ketika dibuang ke sungai juga tidak mengganggu baku mutu airnya, itu di mana itu kalau ngelihat Kaukus itu ngelihat itunya? Kalau itu kan gini, satu sisi lain adalah mempunyai kebijakan di perusahaan. Satu sisi lain adalah ketegasan pada pemerintah yang terkait. Dan ada satu sisi lain yang punya sungai, diam. Nah, ini yang punya sungainya. Yang punya sungai itu siapa? Siapa itu? BWS. BWS juga. Iya sih ya. Yang punya sungai kan. Itu dia tuh berarti mewakili Allah Subhanahu wa taala itu. Mengelola sungai. Sungai, iya betul. Nih pihak BBWS bagaimana nih? Kalau misalkan sejauh ini Kaukus melihat pihak dari BBWS-nya sendiri gitu, apa sih yang peran dari BBWS melihat sungai, terutama di Banten ya, yang kita lihat sih tidak layak gitu ya, maksudnya apalagi yang di tengah tadi yang disebutkan, itu dari pihak BBWS-nya bagaimana? Saya pernah ngobrol tentang hal itu. Jadi, ya mau kayak gimana ya? Mindset mereka kan ya mungkin dia lebih cerdas ya, gitu kan. Jadi saya inginkan adalah BWS itu adalah konsepnya bukan hanya membangun. Apa tuh? Tapi yang punya sungai itu memiliki seperti apa? Ya kan? Kebanyakan yang sekarang ini adalah berbicaranya pembangunan A, B, C, D di sungai. Tapi kenapa gitu? Kalau misalnya sungai itu tercemar ataupun kayak gimana, dia diam gitu. Gitu. Misalnya saya nih, bahasa ininya saya punya rumah. Misalnya punya rumah. Tapi orang itu tetangga buang sampah di depan rumah kita. Seperti apa? Ya. Berarti selama ini yang dilihat tidak ada sesuatu hal yang dilakukan gitu dari BBWS? Ada pembangunan. Pembangunannya saja? Iya, bukan hal apa ya, ada gitu kan. Bagi saya ada. Pasti punya peran yang tinggi gitu kan ya, dari ahli-ahli orang-orang BWWS. Berarti kalau bahasanya gitu, BBWS ini apa ya, ketika melakukan kegiatan atau pemeliharaan sungai itu berarti masih sebatas proyek, karena orientasinya pembangunan tadi. Kalau berbicara proyek itu hak mereka. Ya, tapi orientasinya ke situ karena bicaranya kan mereka melakukan pembangunan, tapi tidak membicarakan bagaimana memelihara kebudayaan di sungainya, terus bagaimana kebutuhan masyarakat sungainya, apa yang dibutuhkan sebenarnya. Terus kok
melihat kondisi sungainya mereka kan nggak terlalu banyak pertimbangan gitu kan. Iya. Akhirnya cuma melakukan pembangunan aja kan. Iya. Artinya kan orientasinya cuma itu aja mungkin. Ya, satu sisi lain mungkin dia mempunyai program tertentu ya, cuma hanya program pembangunan, tidak. Boleh dicontoh satu contoh pembangunannya apa itu? Ya kayak semacam TPT, TPT. gitu kan, kayak semacam untuk Pengerukan sedimentasi juga ada, ya. sedimentasi. Itu yang saya inginkan BWS ini bukan berbicara hal seperti itu, tapi yang punya sungai jangan diem dong gitu. Apa yang harus dilakukan, gitu kan? Dan saya inginkan adalah semuanya berperan aktif, bukan hanya masyarakat, tapi sektor lintas instansi, Iya. gitu kan? Bukan hanya semacam egonya masing-masing. Saya kalau lagi mau membangun, saya yang memiliki sungai. Kalau lagi tercemar ke LH. Iya. Tentang pengawasan saya bukan seperti itu. Kayak gimana untuk sinkron gitu semuanya. Gitu Saling kan. bekerja sama Saling ya. bekerja sama, bukannya hanya. Jadi kalau misalnya masyarakat mengadu, siapa ini sebenarnya yang punya kebijakan? Kesini gitu, kesini gitu, jadi di pingpongkan. Iya, akhirnya semua instansi itu saling lempar aja ya. Iya. Tapi menurut Kaukus, hal yang harus dilakukan seharusnya apa itu untuk memperbaiki sungai di Banten? Itu sebenarnya mah hal yang harus dilakukan adalah semua sektor semuanya itu. Satu sisi lain bukan apa-apa. Kalau sungai yang ada di Banten adalah memiliki misalnya dari DPRD, dari legislatif dan eksekutifnya itu seperti apa. Satu sisi lain di Banten itu saya inginkan adalah mempunyai perda kelas air. Belum ada nih sama nih. Bukan belum ada, nggak ada. Oh, gitu kan. nggak ada, berarti nggak akan ada. Nggak tahu saya juga. Saya berada dari Belum kebayang ya. Belum kebayang bakal ada apa. Saya inginkan seperti itu. Kenapa sih harus mempunyai Banten itu mempunyai perda khusus kelas air? Biar satu sisi lain masyarakat ataupun korporasi itu mengerti tentang hal perda. Misalnya kelas A. Kelas A itu untuk mandi, untuk mencuci, ataupun untuk minum air. Bisa diminum. Bisa dikonsumsi. Konsumsi. Kelas B itu adalah untuk pertanian dan perikanan. Iya, kelas C itu tidak tidak baik untuk konsumsi, tidak baik untuk pertanian, tidak baik untuk segala macam. Jadi udah tercemar. Tercemar banget. Makanya itu harus kerucut gitu. Jadi biar ya mungkin Dewan dari Provinsi Banten itu harus peka. Bukan hanya membuat perda yang meningkatkan PAD ya. Meningkatkan PAD. Tapi harus ada ya perda untuk kelas air gitu kan. Siapa tahu gini, kalau ada perda kelas air itu korporasi itu mikir. Oke, betul. Mikir, Tapi kalau kemarin ada yang kejadian di Kota Serang sendiri yang banjir bandang itu ya, yang dari sungai meluap, apakah ada tindak lanjut dari legislatifnya mungkin soal misalnya ada perda baru menangani banjir itu? Kalau itu kan gini, alam ya. Kalau kayak kemarin itu kan satu sisi lain saya juga menyimak dan advokasi juga kan. Ada sisi lain adalah Sungai Cibanten itu mengkerucut. Mengkerucut bagaimana? Iya kan, lebar gitu tuh. Makin ke hilir makin kecil gitu kan. Dan Sungai Cibanten itu lihat dari hulunya seperti apa. Seperti apa tuh? Di situ ada pertambangan seperti apa. Di Di situ tengah ada ininya gitu kan gitu. Kita harus ini, dan saya inginkan adalah bukan ini, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada kayak semacam ini mah ada bikin waduk gitu untuk hal itu. Gitu. Berarti sindang heula tuh nggak cukup ya? Nggak cukup itu sindang heula. Sindang heula ya emang cukup nggak cukup ya harus dicukupin gitu kan. Gitu kan itu. Jadi satu sisi lain adalah mungkin banyak faktor masyarakat semakin sini rumah itu Makin padat ya? Semakin padat gitu kan, semakin sepadan sungai juga semakin diabaikan. Dan saya inginkan adalah masyarakat itu bukan hanya sungai itu jadi belakang dia.
ya bukan ilmu khusus Perkin mungkin ya. Tapi saya inginkan adalah masyarakat Kota Serang ataupun Provinsi Banten itu rumah itu menghadap sungai. Oh, iya. Biar tidak membuang itu. Iya. Iya. Di belakang itu kan Karena membuang kalau sampah membuang sembarangan. ke belakang ya. Jadi itu. Tapi bisa mencontoh tuh dari kota lain, contohnya misalkan kota Bandung tuh ya, kita lihat sungainya dulu kan tercemar gitu. Tapi sekarang ditanam jadi apa tuh namanya taman-taman kayak gitu loh di sepadan sungainya kayak gitu. Apakah nggak bisa dicontoh gitu dari kota lain gitu untuk diterapkan di Banten? Iya. Semua juga emang keinginan seperti itu. Ada kemauan nggak? Nah, Satu berarti sisi pemerintahnya ini ya. ada kemauan nggak? Tugas kita mendorong. Soalnya emang Iya. Jawa Barat itu udah punya kelas air, DKI udah punya, Jawa Tengah udah punya, itu ada. Jadi biar masyarakat pun yang tanda kutip ya yang ini ada ketegasan gitu kan. Iya. Artinya perda kelas air itu di daerah lain mah udah ada ya, Udah ada dari dulu. dan udah lama ya. Mungkin di Banten ini perlu didorong nih, Iya. makanya nih CS Banpos perda yang Tentang mengatur soal kelas air ini. Iya. Nih anggota dewan yang baru nih harus digedor nih. Iya betul. Nah bicara, ntar kita ngopi dulu lah ya. Oke. Minum Kang. Iya ngopi-ngopi. Kang jauh amat sih musuhan sama aku. Soalnya dia pakai baju hijau. Kan ini lingkungan sesuai tema. Saya mau cocokin tema. Tapi bicara soal Kaukus Kabupaten Serang ini ya. Iya. Kaukus Kabupaten Serang ini tahun berapa sih berdiri? Berdiri tahun 2017. 2017. Iya. Nah, latar belakang berdirinya sendiri tuh kayak apa tuh awalnya tuh? Ya iseng ngopi aja sih. Iseng ngopi. Emang satu sisi lain itu emang ada teman-teman ya ngituin sampai di KLHK kita habis ngopi kita ngadain acara ngobrol-ngobrol ngadain acara itu ada juga kan pemilihan juga emang itu ada satu sisi lain dari KLHK juga ada yang hadir gitu kan yang mencetus hal tersebut di Kaukus. Pembentukannya itu ya, pertemuan itu dalam rangka pembentukan tuh di 2017. 2017. Nah, Kaukus ini kan ininya Kaukus Kabupaten Serang ya. Iya. Artinya kan iya kalau saya ngebayangin kan memang lebih banyak tugas aktivitasnya di Kabupaten Serang kan. Iya, lebih banyak. Nah, sementara di Kabupaten Serang sendiri kan memang persoalan-persoalan lingkungan dengan banyaknya industri, pertambangan segala macam itu kan kompleks juga kan sebenarnya Kabupaten Serang. Iya. Dari terutama wilayah-wilayah yang ada perpaduan tuh wilayah industri sama pertambangan kayak daerah Serang Barat tuh kan. Iya. Bojonegara, Pulau Ampel itu gimana ngelihatnya, Kang? Ya, ngelihat dari pertambangan ya. Pertambangan ini kan satu sisi lain adalah adalah gitu dari berbicara selalu kan kalau pemerintah bicaranya PAD, tapi regulasi PAD-nya gimana? Ya, satu sisi lain memang pertambangan itu adalah kita masyarakat ataupun industri ataupun yang lainnya butuh material tersebut. Tapi sisi lain adalah pertambangan tersebut kalau udah selesai, ada enggak gitu? Pasca tambangnya ya. Pasca tambang ataupun reboisasi, gitu. Reboisasi itu adalah kalau misalnya tambang banyak lubang itu kan kena air terusnya bisa celaka masyarakat ataupun hewan misalnya kambing lewat kecil masuk ke dalam. Dari situlah kebijakan pemerintah itu adalah seperti apa ataupun yang punya tambang ataupun perusahaan seperti apa nih seharusnya selesai tambang tambang tersebut adalah untuk reboisasi. Ya misalnya gini, dulu di situ adalah banyak pohon lah, gitu ya. Dia namanya juga kan gunung ya, banyak pohon ataupun ini. Satu tebang pohon itu, misalnya 10 gantinya, ataupun 20 gantinya. Tapi ini apa gitu? Malah terlantar, XX tambang tersebut. Makanya saya inginkan adalah dari pihak provinsi SDM ya. Itu ya, SDM. SDM. Itu harus
peka lah gitu kan, seperti apa, mendorong untuk reboisasi lahan tersebut. Ya. Mungkin kalau tidak reboisasi, direklamasi, mungkin dijadiin tempat wisata bisa. Kalau ya itu kan tergantung Pilihan ya. pilihan. Ya. Ada kayak semacam ada eks tambang kayak semacam ya maaf ya di Cilegon ada kan kolam renang atau istana pasir atau Iya, segala itu ada macam. kan ya, sudah Iya ada. kan? Tapi ada nggak gitu yang lainnya Iya. untuk Mencontoh menekankan juga ya. mencontoh perusahaan tersebut kalau udah selesai eks tambang mau diapain nih? Iya kan? Ini yang saya pengen tahu tuh pasca tambang itu tanggung jawab perusahaan tambangnya atau tanggung jawab pemerintah sih? Karena kan perusahaan tambang itu dia menyetorkan jaminan pasca tambangnya itu kan ke pemerintah. Iya. Mm-mm. Punya Pemerintah berarti. bukan pengusaha lah gitu Pengusaha. kan tapi yang eks tambang tersebut pemerintah cuma hanya loh kamu nih bikin ini kan selesai kan sebenarnya emang nggak mudah gitu nggak sulit gitu kan kamu nih ada kan Iya. dananya selesaikanlah seperti apa supaya lingkungan itu tidak terlalu parah lah gitu kan walaupun butuh proses penanaman tersebut. Berarti kemana duitnya ya? Pasca tambang itu. Iya saya juga gitu ya. Iya, iya. Dan karena pertambangan juga kan tadi sebelum ini kan ngobrol juga tuh banyak apa ya bukan gunung lah bukit ya bukit-bukit yang Iya Dikeruk habis. bukan cuma habis ya tinggal cerita bukit itu karena sudah nggak ada bukitnya. sudah nggak ada. Bukit apa aja tuh yang Ya kalau yang sekarang ini adalah Bukit Merdeka gitu kan di di Pulau Ampel ya kan. Pulau Ampel. Pulau Ampel. Itu kan kalau dari dampak pertambangan sendiri ada pencemaran udara juga ya di situ yang kita lihat tahu sendiri ya kalau ke daerah sana tuh debunya sangat tinggi banget gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin dari perusahaan atau pemerintah mengatasi soal pencemaran lingkungan, pencemaran udara ya khususnya itu Iya. bagaimana itu kepada masyarakatnya? seharusnya. Iya. Seharusnya ya. Mm-mm. Jadi ini Jadi berpikir asik juga gitu ya. Jadi kayak gitu. Kita ini juga satu sisi lain tambang tersebut adalah menyemprotkan air gitu ya seharinya berapa tangki gitu kan pernah itu seperti itu dilakukan kita dorong itu dilakukan tapi beberapa saat ketika kita meleng bubar lagi. Iya Jadi betul itu. kan seharusnya kalau pertambangan gitu ada IPAL-nya terlebih dahulu kan, maksudnya ada perencanaan juga kan, ada perencanaan sebelum beroperasi juga kan tambangnya, mungkin diawasi sama pemerintahan tapi pemerintahnya nggak tahu ya entah mengawasi atau entahlah ya bagaimana gitu, kan itu harusnya wewenang pemerintah juga ya mengingatkan kepada perusahaan. Iya pastilah. Kalau misalnya gini, ada seseorang adalah membuat perizinan tambang, pasti dia mengurus dokumennya. Ya, dokumen. Iya semacam Amdalnya, ya. UKUPL ataupun AMDAL yang kalau lebih besar kan AMDAL. Iya. Ya sekelas UKUPL aja kan harus tahu. Iya betul. Semacam ekologi di situ seperti apa, ekosistem di situ ekosistem, seperti apa, segala macam seperti apa gitu kan. Mau bergerak tambang itu dia udah perencanaan dulu yang luar biasa dengan pemikiran-pemikiran yang hebat lah bagi saya gitu ya, yang hebat. Kalau saya kan nggak begitu mampu dalam hal itu, tapi dia membuat novel itu ya terlalu fiktif bagi saya. Iya, betul. Menjadi sebuah buku aja ya, buku AMDAL tapi tidak dilakukan gitu kan, biasanya itu kan dibuatkan gitu dari perusahaannya tapi tidak dilakukan. Ya mungkin dilakukan hanya berapa persen, mungkin dilakukan semuanya, mungkin ya mungkin dan mungkin gitu kan. Banyak kemungkinan yang nggak jelas juga sih. Yang kita tidak tahu di belakangnya ada apa. Ya itu inilah. Ya, itu mah out of the story kan. Ya, betul. Tapi kebanyakan di Banten ini tambang pasir ya? Enggak juga. Batu. Batu ya? Batu juga ada. Tanah merah juga ada. Oh, tanah Tanah merah. cadas ya. Cadas. Iya. Bicara yang soal tambang pasir, katanya sekarang ada peraturan yang membolehkan tambang pasir laut ya?
Bukan katanya. Emang mesin sudah ya? Ini Iya. kali ini. Iya, kita tuh hari ini nerbitin indep soal yang judulnya itu kontroversi legalisasi keruk pesisir. Jadi ini terkait sama keputusan presiden untuk melegalkan ekspor pasir laut ya, yang dibalut dengan bahasa sedimentasi, ya kan. Nah, di Kabupaten Serang sendiri kan sebenarnya urusan pasir laut ini udah dari tahun 2000 berapa? 2012, 2013 tuh sebelumnya malah ya udah banyak meresahkan di masyarakat pesisir terutama. Nah, kalau Kang Anton melihat dengan fenomena baru ini gimana nih? Karena ya itu tadi berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya di Kabupaten Serang. Iya. Jadi fenomena baru ya, sebenarnya mah lama juga. Iya, Fenomena lama. Iya, karena itu sebelumnya itu Iya. ya. Sedimentasi, kadang saya gimana ya pola pemikirannya ya gitu kan, rasio dari orang-orang yang punya kebijakan. Bagi saya adalah ini merugikan. Sangat merugikan. Iya, dalam ekosistem laut gitu ya, dalam ya mungkin ada nelayan-nelayan kecil gitu kan, karena emang jalur-jalur ini yang selalu nelayan dapatkan untuk nafkah mereka gitu kan. Kan kadang yang harus kita pikirkan itu adalah bukan sedimentasi atau seperti apa, tapi ekosistemnya juga kita pikirkan gitu kan. Dan ekologinya juga. Ekologinya juga kita ekologi. pikirkan, apalagi kan budaya ya masyarakat pesisir itu kan ya kurang lebih 70% adalah orang-orang nelayan. Iya. Kalau misalnya mereka biasa tangkapnya di situ, tapi ya selalu kapal-kapal besar ini mau apa gitu kan, jadi kan pendapatannya pun menurun. Artinya ya itu aspek ekologis dan ekosistem di pesisir itu akhirnya terdampak dengan adanya pasir. Tapi kan sebenarnya pemerintah kan berpikirnya ya itu bagaimana investasi, berpikirnya investasi dan soal pendapatan lah untuk negara gitu kan. Iya. Karena itu kan akan berhasil lagi ke pajak kan, balik lagi ke pajak. Tapi kan ketika masyarakat mendapatkan manfaat dari situ kan, dari waktu bulan Februari juga kan ramai tuh soal rebutan CSR itu. Ingat nggak bulan Februari kemarin tuh? CSR ya. Ya, itu kan artinya memang masyarakat juga kan mendapatkan dampak lah, walaupun secara ekonomi mereka di laut terganggu dengan aktivitas pertambangan, tapi secara ini mereka mendapatkan imbal baliknya dengan CSR itu. Nah, gimana sih perbandingan antara masyarakat kehilangan pencarian di laut dengan CSR yang mereka dapatkan? Jadi kan gini, tergantung ini juga ya. Satu sisi lain emang peningkatan, kalau berbicara di pemerintah adalah peningkatan PAD. Regulasinya beberapa miliar, berapa juta. Tapi emang masyarakat juga ada juga mengaminkan gitu ya pada dasarnya. Iya, Karena betul. satu sisi lain adalah ada dana CSR ataupun dana apa gitu kan, di situ akan mendapatkan satu kepala berapa dan berapa. Nah ini ya kita garis luruskan gitu kan. Kadang masyarakat juga emang seperti itu, Pragmatis ya kan, pragmatis, dan berbicara PAD seperti apa dan regulasinya seperti apa. Bahasa kasarnya kalau saya ini misalnya ini berbicara PAD 1 kubik, berapa mereka jual? Berapa tuh? Berapa? Iya misalnya kan ya, saya nggak tahu. Misalnya 5.000 1 kubik. Berbicara PAD berapa rupiah kita dapat Iya. dari 5.000 itu? Misalnya 500. Misalnya ini dikalilah 20 juta kubik.
Tapi Kabupaten Serang itu kemarin gede juga kan ya PAD ya, dari pasir tuh berapa ya, sampai 28 miliar kalau nggak salah ya, 28 miliar itu. Tapi dibandingkan dengan kerusakan kan mungkin nggak sebanding juga gitu kan. Kan kalau misalkan penambangan pasir laut gitu ya, itu kan bukan hanya merusak ekosistem dan ekologi ya, tapi kan itu kita harus melihat dari gelombang juga ya, gelombang misalkan gelombang ombak gitu. Itu bukannya pasir laut juga bisa memecah abrasi gelombangnya. Kalau misalkan dikeruk ombak, ya ombak gelombangnya, notnya gitu kan. Itu kalau misalkan dikeruk abis kayak gitu, gak menutup kemungkinan dong Banten ini semakin banyak bencana alam. Ya itu kan kalau bencana alam itu gini, kayak gimana manusianya yang ada. Alam pun dia sebenarnya bisa, kalau bahasa ini ya, merasakan, bicara gitu kan. Mereka merusak, misalnya manusia ini merusak, kita juga mampu gitu untuk merusaknya. Seperti apa bencana kan itu. Jadi hukum alam itu sebenarnya ada. Kalau pola pemikiran saya gitu kan, hukum alam itu pasti ada. Berarti menurut Kang Anton dengan adanya kebijakan sekarang gitu tentang penambangan pasir laut ini pasti akan ada bencana alam? Hukum alam ada. Hukum alam, kalau pasti bencana alam mendahului Tuhan. Iya, hukum alam itu ada. Ya pasti kan gini, secara tidak sadar ada seharusnya semacam di pesisir pantai, abrasi. Iya kan? Misalnya dulu mah berapa kilo dari laut, sekarang udah nyampe rumah laut itu. Tapi keluhan-keluhan apa aja sih kan yang muncul di masyarakat dengan adanya penambangan pasir di pesisir Lontar dan sekitarnya di Jawa, Laut Jawa itu di wilayah Banten? Keluhan-keluhan masyarakat itu apa aja sih yang muncul? Satu sisi lain adalah memang satu sisi nelayan ya, untuk langsung konkretnya nelayan. Kedua adalah kalau misalnya ini adalah terluntarnya abrasi. Yang dikhawatirkan adalah pulau-pulau kecil gitu kan. Hilang ya, gitu kan. Kalau dikedut juga pulau bisa berakibatkan hilang pulau ya kita nih. Iya, itu kan taraklah gitu kan ininya. Ya prediksi kalau orang ini orang awam mah, ini pulau, ini misalnya gundukan pasir, dikeruk ini, merosotnya. Iya betul. Kalau orang awam mungkin gitu kan, tapi kalau orang-orang hebat, orang-orang cerdas mengambil pasir berbicara sedimentasi, mungkin tidak, karena berbicaranya adalah ekonomi. Ya, apakah dari pemerintah tidak dilakukan kajian terlebih dahulu gitu? Pasti ada. Tapi saya inginkan adalah pemerintah itu tolong kaji ulang. Itu. Kalau ngelihat gini, tadi kan saya soal kejadian-kejadian sebelumnya itu kan, karena bicara pasir di daerah pesisir utara Banten itu kan dari tahun 2000-an, sebelum 2010 kan? 2005 kan? Ya, dari awal-awal itu. Nah, sebenarnya dampak-dampak yang dirasakan sekarang tuh apa sih dari sekian tahun pasir di wilayah Lontar itu dikeruk, ekspor ke Jakarta lah, ekspor ke Singapura juga pernah kan, ada masanya kan ketika zaman Megawati kan, sebelum Megawati itu dilarang keras ya? Sempat jalan tuh kan ekspor, terus sama Megawati kan di stop kan, di moratorium. Nah itu dampak sekarang yang kerasa tuh apa sih? Kalau yang sekarang dampak kerasa itu ya abrasi. Abrasi itu udah? Abrasi. Kalau yang sekarang itu ya, melihat sekarang gitu. Artinya udah nyata kan dampak-dampaknya itu kan, dan nyata. Abrasi itu bisa semakin parah kalau misalnya pengerukan ini terus dilakukan. Iya. Berat banget ya. Dan itu juga air juga berpengaruh dong, nanti semakin keruh dong ya di situ. Dengan padatannya semakin tersuspensi begitu tuh, maksudnya padatan yang terlarut di airnya itu, air pantai juga nggak akan bening lagi di Banten ya berarti. Kalau itu kan masalah air kan adalah ada berbeda gitu ya, strukturnya gitu ya, strukturnya berbeda. Ya kalau bahasa ininya mah dia mempunyai intimidasi sendiri kalau bicara air.
air akan setiap detik itu adalah berubah kandungannya. Saya inginkan bukan berbicara air keseluruhan, tapi berbicaranya adalah di dalam air. Iya, ekosistem, terus semuanya dalam air itu kan banyak sekali gitu kan. Akan kehilangan terumbu karang pun ya. Ya bisa jadi gitu. Lemes ya bicara karena ngebayangin dampaknya itu. Kalau misalkan mungkin dari Kaukus sendiri sudah mengkaji gitu kan tentang kebijakan ini gitu. Iya. Ya, yang dari Kaukus sendiri mengkaji tidak, misalnya kalau diteruskan gitu, diberlanjutkan kebijakan ini, berapa tahun ke depankah Banten ini akan rusak? Udah kali. Kalau rusak untuk Ya, Banten gitu. Utara ya, Banten Utara Utara. itu ya pastilah. Yang saya inginkan adalah keinginan teman-teman Kaukus ataupun saya pribadi adalah kaji ulang. Kaji ulang hal tersebut, ya mungkin berbicara hal investasi, PAD segala macam itu normatif lah. Tapi berbicaranya adalah kayak gimana kerusakan lingkungan ini harus dijaga. Jangan sampai lebih meluas. Apalagi ekspor pasir ini kan kalau nggak salah nggak semua wilayah bisa layak diekspor kan pasirnya kan. Nah, Banten ini termasuk salah satunya lah ya. Yang layak. Yang layak kan. Iya. Riau artinya kan memang ya dikeruk habis-habisan lah gitu. Iya. Ya kebijakan pusat tapi kita yang terkena dampak di Banten ya. Nah kalau dari ini kan kebijakan tadi itu kebijakan pusat ya, sementara dampaknya di Banten. Nah pemerintah provinsi Banten tuh harusnya apa yang dilakukan supaya untuk satu yang meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan tadi itu meminimalisir kerugian-kerugian untuk masyarakat. Ini kompleks ya, Kompleks, berbicaranya ya. Kompleks sekali. Karena bicara lingkungannya, bicara masyarakatnya kan. Iya. Ada dinas di sini. Nanti kita undang Pak Wawan. Jadi kompleks kalau berbicara hal tersebut adalah semua berbicara hal tentang keseluruhan. Ini berbicara tentang kebijakan juga. Untuk Provinsi Banten kita pasti mempunyai ada kalau sekarang itu adalah otonomi daerah. Digunakan tidak? Tentang undang-undang otonomi daerah. Iya. Itu aja. Berdasarkan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Ya, masalahnya kan tadi itu soal lingkungan hidup itu kan bagaimanapun sebagai pemilik wilayah, Pemprov Banten kan punya kewenangan yang mungkin saat ini belum dilakukan gitu. Nah, yang mesti dilakukan tuh apa? Gitu. Kewenangan apa aja sebenarnya yang harusnya dilakukan? Penting adalah pengetatan dan pengawasan. Gini. Kadang perusahaan itu pasti ada berapa juta kubik untuk menambang pasir laut tersebut. Ataupun bahasa sekarang adalah mengambil pasir sedimentasi. Iya. Lebih halus. Iya. Tapi sama kan. Ada kayak semacam instansi tersebut adalah, ada nggak tentang pengawasan tersebut? Bener nggak misalnya izinnya adalah 1 juta kubik, izinnya bener enggak gitu. Di saat pengambilan itu dia bener enggak 1 juta kubik. Iya. Cara mengukurnya ya? Takutnya 1 juta kubik lebih setengah gitu. Iya betul. Kecilnya itu. Kecil segitu padahal besar kan? Iya, itu kan pengawasannya sangat luar biasa di tengah-tengah laut. Iya. Iya kan? Iya, artinya perlu alat juga ya. Dia perlu alat, perlu sarana. Iya. Sarana. Yang di darat aja seperti apa kan? Iya. Regulasinya seperti apa kan bingung. Iya, banyak nggak ke pantai. Laut ya. Iya, bener. Iya. Masa kita harus minta tolong Denny si manusia ikan?
Enggak. Artinya ya itu faktor pengawasan itu penting. Sementara saat ini kan banyak pengawasan itu justru dilakukan sama sama NGO gitu kayak Kaukus gitu kan, pengawasan. Tapi kan tidak bisa pengawasan secara mendetil karena ya itu tadi ya di tengah laut dan teknisnya juga kan lumayan ribet juga kan. Nah, artinya kan bagaimana, tapi justru ketika masukan-masukan dari lembaga-lembaga non pemerintah ini disampaikan pemerintah, respon pemerintah sendiri kayak gimana tuh? Karena kan sebenarnya ya tadi kayak masalah kerugian masyarakat, kerusakan lingkungan itu kan sebenarnya sudah banyak disampaikan ke pemerintah kan. Tapi responnya selama ini kayaknya gimana tuh? Enjoy aja ya. Jadi emang respon mah baik. Respon Diterima mah baik. Iya. Dilakukan enggak? Iya, dilakukan mungkin dilakukan. Gitu kan. Tapi emang tidak terlihat. tapi emang ya satu sisi lain ada beberapa ini tentang berbicara tambang pasir itu berbicara riskan. Bukan hanya berbicara dana CSR, ya kan, kompleks gitu. Wah, ini urusan sama oligarki soalnya nih. Takut. Ngeri bosku. Oke, tapi CS Banpos untuk tahu lebih jelasnya soal bagaimana penambangan pasir di wilayah Banten Utara ini, di wilayah Banten pada umumnya, karena kita juga menemukan beberapa di wilayah selatan. Kita hari ini menuliskan indep yang judulnya itu kontroversi legalisasi keruk pesisir. Nah, buat CS Banpos yang belum baca silakan download di aplikasi Banten Pos di Play Store ya. Baru di Play Store doang. Sorry ini mah. Belum di App Store. Belum. Nanti ya segera. Oke, mungkin menarik ya tadi soal lingkungan, banyak kita bahas dari misal soal wilayah Serang, soal Banten, soal sungai, soal gunung, soal pantai. Banyak sekali yang kita bahas. Mungkin sekarang saatnya kita dengar dulu closing statement dari Kang Anton nih. Closing statement. Iya, silakan. Ya, kepada pemerintah terkait, kaji dulu apa yang harus dilakukan. Dan kita emang satu sisi lain adalah kebijakan pemerintah untuk mengenai tentang sedimentasi pasir. Masyarakat tidak butuh kompensasi yang luar biasa. Masyarakat butuh kenyamanan untuk anak cucu mereka. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Kang Anton. Oke, CS Banpos. Jadi intinya untuk membangun kesadaran ya, sama-sama kita bagaimana supaya lingkungan ini seperti kata Kang Anton tadi menjadi yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita supaya mereka juga bisa menikmati lingkungan yang sehat dan tentu bisa diandalkan untuk menjadi tempat hidup mereka. Jadi buat CS Banpos jangan lupa mendukung aktivis-aktivis yang terus konsen sama lingkungan hidup supaya cita-cita itu bisa terlaksana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.